Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Kita berjumpa lagi setiap hari Kamis jam 4 sore. Dan sebagaimana biasa sebelum kita memulai berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi penyayang atas karunia terhadap ciptaannya di jagat raya ini yang hidup, yang besar, yang kecil, yang panas, yang dingin, yang lembut, dan lain sebagainya. Semoga semua dalam keadaan tertata, rapi, damai, sejahtera, abadi, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, juga sangat terima kasih sekali ya. Ini nanti kita akan mencoba mengkorek model-model, bahasa Jawanya itu model-model itu beteti kalau orang adu gitu ya. Karena di Malang itu memang istimewa. Malaiku siswara, siapa yang batil pasti hancur. Nah, dan ini ada pembuktian-pembuktian, jangan dianggap enteng ya. Makanya kalau sudah siap menjadi penduduk Malang, menjadi warga Malang Raya, ya Batu, ya Kabupaten, khususnya Kota Malang, oke lah, ayolah kita memfokuskan diri pada cita-cita bangsa yang kita pelopori dari kota yang indah ini. Hari ini kita akan mengambil judul yaitu Sekolah Budaya ya. Tapi sebelum itu saya perlu mengucapkan terima kasih cucu yang ada di Dinoyo. Aneh ya, Dhamma TV itu penggemarnya bukan kok orang tua saja, bukan kok pensiunan pegawai negeri, tentara, sipil, militer, TNI, bukan. Anak kecil-kecil pun ternyata penggemar. Dan orang tua-tua merasa senang mengikuti Dhamma TV dari ritme ke ritme. Secara tidak langsung sudah tertanam budi pekerti yang baik lah. Cucu saya di Dinoyo itu namanya Zaki Raditya Eka Saputra ya. Kemarin Khitan, mohon maaf ya, kakek nggak bisa ke sana. Kakek pergi, tapi tadi 2 orang, cucu dan ponakan kakek sudah saya kirim ke sana untuk ewang-ewang ya. Terima kasih ya, cuy ya, sekolah yang pinter. Jangan mengecewakan orang tua lo ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita berbincang ke sana kemari, biarlah memperkenalkan diri. Karena meskipun sebagian Anda besar, karena ini dilihat dari luar Johor, dari Jawa ini pada umumnya, sampai ke Ternate juga nyetel lewat, apalagi dengan YouTube ya, sekarang bisa buka dengan enak lah apa yang disiarkan Dhamma TV. Kami persilakan dulu dari Mas Kolik, nama lengkapnya siapa, lahir di mana? Nama saya Kolik Nuryadi. Nah, kalau alamat saya di Tunggul Wulung, Kelurahan Tunggul Wulung yang dulunya desa. Jadi saya lahir asli di Tunggul Wulung. Nah, mungkin awal perkenalan. Asli Tunggul Wulung. Nah, nanti kita korek. Loh, kalau nama Purwantoro jelas ya. Purwo itu wiwitan, Toro itu antara. Dulu mungkin sebelum ada apa, Purwantoro sudah ada dihuni oleh manusia. Blimbing sudah jelas nama buah. Nanti kita korek ya. Lah sekarang itu yang mungkin Anda dulu kenal ya, karena di media juga banyak. Ternyata doa itu caranya macam-macam. Beliau salah satu warga Satria di Malang yang berdoa, caranya bagaimana? Jalan kaki antara Surabaya sampai ke Jakarta. Ternyata doanya juga sukses. Karena apa? Yang batil di sini harus tumbang semua. Nama lengkapnya sinten monggo. Rayu. Rayu. Terima sangat Mbah Jati. Nama saya Wahyu Eko Setiawan. Saya dilahirkan di Trata Wilwatikta atau Mojopahit, Mojokerto. Dibesarkan di Trata Singasari. Jadi saya koreksi, saya bukan jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, tapi dari Malang Jakarta, Mbak. Oh, Malang Jakarta. Iya, jadi 787 kilo. Waduh. Jadi untuk berdoa betul agar kota Malang selamat, sentosa, dan yang batil memang dihancurkan.
Jadi kejadian kemarin tsunami politik telah membuktikan 41 anggota dewan. Bedol desa. Bedol desa. Nah, itu saya tidak tahu apakah itu karena doa jalan kaki atau karena apa. Yang jelas semoga dengan ada kejadian seperti itu, kedepannya Kota Malang menjadi lebih baik. Ya, memang kalau berkali-kali lewat Dama TV ini Mas, itu namanya Mas Wes ya. Terkenal dengan Wes. Enggak tahu Wes itu apa sih Mas? Wes itu singkatan dari nama Mbak Wahyu Eko Setiawan. Oh, Wahyu Eko Singkat Setiawan. Wes lah. Arek Malang kalau manggil Sam Wes. Oh iya Wahyu Eko Setiawan. Karena nama Wahyu itu pasaran, nama Eko pasaran, nama Setiawan pasaran. Pasti kalau nanya Wahyu yang mana atau Eko yang mana atau Setiawan yang mana lah, lebih baik Sam Wes, tidak ada duanya. Itu ciri khas Kirang Alam itu, Kirang Alam ya. Jadi para pendapat yang kami muliakan, sekolah Tunggul Wulung itu memang unik ya. Namanya sekolah, tapi tidak seperti sekolahan. Karena di situ dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Anehnya, pada waktu sebulan yang lalu, kalau tidak salah, saya lagi sarasian di Pendopo Kabupaten Blitar. Hampir yang datang itu pernah mendatangi dan ngasuh kawruh di sekolah Tunggul Wulung, baik dari Turen, dari Kepanjen, dari Tulungagung, dari Kediri, dari Surabaya, entah 1-2 kali itu pernah sekolah ke sana lah. Sekarang saya fokus ke sang pemilik sekolahan. Mas Kolik, kalau saya cermati, saya ke sana kan berkali-kali dan selalu mengikuti. Seperti tadi malam, pembicaranya itu kelas dunia yang sudah diakui, yaitu Mas Insinyur Bambang Irianto, yang terkenal mudanya Bambang Krepek. Bagaimana membuat green field ya, green. Jadi RW yang dihijaukan begitu, dan pencermatnya juga banyak sekali lah. Nuwun sewu. Pertama kali jenengan punya ide sekolah yang terbuka, siapa saja boleh datang, siapa saja boleh menjadi dosen, lalu juga tidak ada syarat yang bertele-tele. Nuwun sewu. Itu niat pertamanya pripun niku? Ya, niat awalnya kita berharap bagaimana sih kita ini bisa membakti pada bangsa dan negara. Dari awal kita berkumpul dengan kawan-kawan dari yang punya satu misi ke sana. Ya, tidak hanya orang seniman saja, tapi berbagai aktivitas yang latar belakang yang dijalani waktu itu. Dari aktivitas dari politikus ada, dari sosial ada, dari lingkungan ada, dari seniman juga ada. Jadi dari keinginan itu, karena ada fasilitas yang tentunya untuk bisa berkumpul, jadi kumpul-kumpul ngopi bareng. Nah, kita bagaimana kalau ini kita buat sebuah kegiatan yang bersifat terlembagakan, rutin kita bisa ngobrol tentang bagaimana tatanan sosial kemasyarakatan, tatanan birokrasi, tatanan apa ini, supaya lebih kita ikut serta untuk menciptakan menjadi lebih baik. Tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja, tapi tidak ada aplikasi ya. Akhirnya kita kumpul, saya dengan Mas Wes ini ya. Awal memang saya dengan Mas Wes ini, akhirnya ketemulah. Kami awalnya memang saya suka seniman, ya, suka seni budaya ya. Cut dulu ya. Suka seniman, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Ya, kita lanjutkan ya. Ini bagian sambes ini. Yeah. Karena saya lihat di Tunggul Wulung kompak banget. Mulai dari tukang sapu, mulai dari tukang menjajakan minum segala macam, sampai ke ini tertata rapi begitu. Sampai zaman sebagai
pelaksana lapangan ya kalau saya lihat itu. Terus kok bisa bertahan sudah yang ke seberapa ke tiap pertemuan? Sudah yang ke 105 terus berapa itu? 102 ya. 102 ya. Sudah 102 kali Ya. mengadakan pertemuan dan di sana itu tidak memungut biaya lah nuwun sewu. Terus nanti untuk buat teh, buat kopi, segala macam kadang-kadang kalau mungkin ada rezeki ada kletik-kletikan itu dari mana itu? Romo, jadi memang niat awal kita itu ketulusan Romo. Jadi memang benar-benar kita membaktikan diri ya saonoe ya kadang memang ada kletikannya, kadang tidak. Kadang yang ngoda urun gula kopi itu memang awal-awal Romo. Jadi 5 tahun ke belakang kita memang seperti itu gitu loh. Artinya wis pokoknya gelem ngumpul dan gelem melok ngewangi aja kita sudah bersyukur gitu loh. Tidak ada sama sekali tidak ada beban target kita harus seperti apa. Yang jelas memang konsistensi itu ibaratnya kendongan kalau dibunyikan terus lama-lama kan orang jadi nyauti, ini kendongan apa? Jadi setiap pertemuan itu adalah kita anggap seperti tanda kendongan. Dung, 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 dung. Kalau 100 kali itu kan orang sudah, ono apa tuh itu? Enggak sampai 100 kali, biasanya 10 kali orang pasti nanya, ada bunyi apa ini? Ada di apa di sana? Lah akhirnya ketika orang ke sana ya monggo kalau mau bantu. Tapi ke depan sudah tidak seperti ini lagi Romo. Jadi kita memang sudah memasuki sebuah fase kan ya. Kalau bahasa manajemennya kemarin dari Pak Bambang Ir gitu, kita memang sudah mulai masuk manajemen yang tertata. Kalau kemarin itu memang asal gotong royong, kita asal datang, asal dengan ketulusan dan sebagainya. Tapi ke depan kemudian kita harus ada pergantian paradigma, pergantian pola pikir gitu. Karena ternyata yang niat awal Pak Kolik tadi yang dari hal-hal sederhana itu banyak peminatnya, banyak pengembangan yang harus dilakukan sehingga ini membutuhkan sumber daya. Nah sumber daya ini kita dapatkan dari mana? Nah ini sekarang lagi kita gali. Makanya tadi kemarin kita belajar ke Pak Bambang Ir bagaimana sebuah kampung yang sampai sekelas RW saja punya kas sampai miliaran rupiah. Nah inilah yang kemudian hendak kita kembangkan di Sekolah Budaya Tunggul Wulung ke depannya. Kita profesional gitu loh. Bukan berarti kita profit oriented terus kemudian meninggalkan ketulusan tadi, meninggalkan keikhlasan untuk membakti tadi gitu loh. Tapi ini dalam rangka untuk membuat peningkatan-peningkatan ke depan. Lalu yang pernah menjadi guru di sana atau juru pembicara di sana itu menurut sampean sing paling gede pangkate apa, kedudukane di mana, sing paling cilik, sing jelas sing paling cilik jenenge Jatikusumo. Wong RW gak jabat atau RW RT gak jabat. Ini yang paling gede apa itu? Kalau dari jabatan Dirjen sudah pernah. Dirjen pernah. Dirjen ya? sudah pernah. Kalau misalkan DPR RI sudah pernah. Mantan Menko. Nah, mantan Menko Pak Rizal Ramli pernah jadi pemateri juga gitu loh kalau dari situ. Tapi sebenarnya yang kita lihat itu bukan pangkat beliau-beliau, tapi bagaimana beliau mau membaktikan memberikan ilmunya, terus kemudian istilahnya mau berbagi keresahan budaya mereka. Nah, ini yang kemudian memantik inspirasi-inspirasi. Umumnya beliau diminta apa inisiatif memberikan. Ada yang memang inisiatif memberikan. Oh, gitu. Jadi kita tidak pernah memaksa, meminta pun kita juga kadang-kadang malu karena kita juga ketika meminta itu kan dengan ya kayak meminta kalau sama Romo kan Romonya sendiri gitu, enak ngomongnya kan gitu loh. Nah kalau sama orang lain kadang kan kita juga harus nah ada unggah-ungguh juga yang kadang kita juga wah ini kita jaga, tapi ini kita sudah mulai tata lagi Romo. Betul, memang sekarang ini masyarakat pun harus kita latih untuk profesional sehingga grenjet sepak terjangnya itu nek iso nekakne duit. Ya, meskipun istilah Jawane ora kami duiten ya, itu saya salut sekali. Lah kembali ke Mas Kolik ini. Nun saya menjelaskan cerita nih tentang Tunggul Wulung ini masih misteri bagi masyarakat umum. Tunggul itu kalau nggak salah adalah pengayom. Wulung itu ini semacam sinar ya yang bercorak ragam warna. Kalau nggak salah itu ya, banyak artinya Jawa itu. Tapi Tunggul Wulung adalah suatu pengayom. Kok dulu nama Tunggul Wulung tuh asal mulanya apa? Turun-temurun dari
leluhur tahu-tahu namanya Tunggul Wulung atau ada sejarahnya? Bagi kami ini tentang Tunggul Wulung ya. Okay. Tentunya kami ini kan generasi terkini, Mbak. Jadi mulai lahir sudah, saya di Tunggul Wulung. Gitu ya. Nah, berarti saya harus mencintai kampung halaman saya. Nah, dari situ saya banyak belajar apa sih Tunggul Wulung itu. Karena dari berbagai sumber itu macam-macam artinya. Gelar-gelar juga yang tertempelkan di dalam sebutan-sebutan itu juga banyak. Ada tugu Tunggul Wulung, tongkat Tunggul Wulung, keris Tunggul Wulung, payung Tunggul Wulung. Jadi saya sampai hari ini belum bisa menyimpulkan. Iya, Dan memang iya, belum. Tapi saya tetap terus kepingin ada apa. Yang saya rasakan hanya energi aja. Jadi energi saya bagaimana kok nama Tunggul Wulung ini kok menarik buat saya gitu. Jadi makanya saya menerjunkan diri ke ranah budaya itu bukan tanpa sebab. Jadi memang dari dulu di sana itu orang berkesenian itu enggak usah belajar itu moro-moro bisa. Maksudnya itu latih sedikit aja bisa, gamelan semuanya. Saya enggak tahu itu di sana itu. Iya. Cuman pengertian saya Tunggul Wulung itu adalah bukan satu kawasan. Hanya kelurahan itu aja, tapi pengertian saya lebih luas. Tunggul Wulung ini saya rasakan itu ada energi yang bahwa kalau ini adalah sosok leluhur misalnya. Ini adalah beliaunya adalah sangat berperan di dalam membangkitkan Nusantara ini. Nah, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, sangat enak kita dengar ya, energi dan cinta kasih. Itu dua-duanya satu kesatuan yang seharusnya kita semua melakukan seperti itu. Orang jual pecel pun buka parasi, tukang las segala macam. Kalau didasari oleh cinta kasih dan energi, pasti pekerjaannya baik. Pasti, itu hukum. Mau monggo, tidak mau ya monggo, okay? Tapi ini memang demikianlah. Buktinya juga Tunggul Wulung ini berkembang sedemikian rupa lah, Mas Wes. Saya sejak awal itu kan telaten ke sana ya. Ingat saya di Sulu dulu di sana itu masih hanya gedek yang di 66 gitu, ngubengi gini, terus ada gambar Bung Karno banyak di situ. Nggak ada. Sekarang kok semakin tugunya sudah bagus, pintu masuknya ada gamelan juga. Lah ini gamelan itu beli atau dari mana itu? Ya, kalau gamelan itu kita kemarin dapat bantuan, Mbak, dari perusahaan gas negara. Jadi Tunggul Wulung memang selama ini tidak pernah meminta-minta, tapi kalau diberi kita terima. Waduh. Jadi kita memang tidak mau gitu loh. Jadi sudah kita aktivitas, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari mulai hal yang kecil, misalkan ngangsu kawero setiap hari Senin, terus kemudian belajar tari, pencak silat dan sebagainya. Nah, kemudian ada tawaran dari perusahaan gas negara itu di follow up oleh Pak Kolik sama Pak Joni selaku ketua kepala sekolah. Kemudian dapatlah itu. Nah, ini tadi Mbak, belajar dari perusahaan gas negara itu tadi memang harusnya kita sudah punya semacam badan hukum lah, satu kesatuan itu. Karena kalau kita hanya bergerak secara kultural itu sulit berkembang. Betul. Nah, impian kita malah saya sama Pak Kolik mungkin 3-5 tahun ke depan Tunggul Wulung punya tanah 2 hektar untuk bangun sekolah atau institut bahkan. Lah otomatis seperti itu berarti butuh wadah, butuh legal standing. Bahasa kerennya itu legal standing. Wah. Ya. Ya, tapi inilah legal standing ini kemudian kita buat untuk melangkah ke depan, tidak untuk gaya-gayaan. Karena memang untuk melangkah ke depan kita sangat butuh itu, pijakan hukumnya butuh. Kita sudah tidak bisa lagi model pergerakan secara kultural. Betul. Itu Mbak. Nah, harapan kita malah Tunggul Wulung nanti tugunya tidak hanya itu Mbak, gapuranya tidak hanya besar, minimal itu lahan 2 hektar kita. Kemarin kita seminggu kemarin sudah diskusi dengan Disputpar. Jadi memang Disputpar juga ngajangi Ombo ya, monggo ayo kita bangun Kota Malang gitu. Dan ternyata gerakan-gerakan budaya di Malang ini mulai kampung cempluk, lalu kampung topeng dari Simba itu tadi malam ke sana ya.
Jadi merupakan satu kumpulan dari aktivis-aktivis yang tergetar hatinya untuk berkembang demi Malang Raya sebagai penghormatan terhadap leluhur ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ke Pak Kolik lagi nih, Pak Kolik, kalau nggak salah sampean tuh pernah in the cost menjadi tetangga saya selama 1 tahun ya. Tepatnya itu di Lowok Waru istilahnya itulah. Inilah saya anggap penjenengan itu wong sakti, wong sakti. Makanya tadi saya katakan kalau undang-undang mungkin masih iso direkayasa otak ya, karena undang-undang pun buatan otak. Tapi kalau hukum itu kan buatan yang maha kuasa. Oleh karena itu sebenarnya di negara kita pun sekarang ini kalau dipikir secara rasional dan secara psikologis, rasional dan politik ya, banyak sesuatu aturan-aturan yang gagal demi hukum. Karena apa? Karena semua itu kalau manusia tidak berangkat ke nilai pemahaman tentang hukum, kalau hukum mesti dari Tuhan ya. Maka dari itu fungsi agama, fungsi aliran kepercayaan, fungsi penghayat ini dan lain sebagainya itu sangat penting ya. Seperti tadi malam banyak dibicarakan, isinya ketuhanan yang Maha Esa itu udah bercorak ragam ini ya. Itu memang bagus sekali lah. Jenengan saya katakan Malati itu nun sewu, waktu pengalaman 1 tahun, padahal sama ini wong bener. Loh kok yo itu mesti nggak mungkin kalau nggak yang Maha Kuasa yang ngatur, enggak, supaya tirakat, supaya merenung. Lah, selama di sana itu renungan zaman dapat apa saja. Ya ini kan karena pertama saya sampaikan bahwa saya bersyukur. Saya bersyukur bisa masuk di LP itu walaupun ada kelemahan-kelemahan di banyak sisi, akan tetapi saya sangat bersyukur pada rasa saya. Semakin banyak mempelajari diri saya, kasarnya tanda-tanda di diri saya, bagaimana saya ini dikodratkan, bagaimana sih? Nah, hal-hal semacam itu. Kodrat saya ini harus apa? Harus jadi apa? Untuk apa? Itu banyak saya tanyakan di sana. Masalahnya apa? Saya ini mulai kasarnya muda itu saya sudah banyak menjadi ikut di dalam gerakan-gerakan, baik itu gerakan yang sebagai aktivis sosial, kalau ekonomi jelas karena untuk kehidupan. Nah, dari kami juga terjun langsung praktek di politik, bagaimana orang-orang politik itu bagaimana. Nah, itu kita pelajari langsung. Nah, yang kemarin-kemarin ini kita belajar di budaya, seni dan budaya. Saya banyak hanya mendengar, melihat, saya rasakan. Oh, gini begitu. Nah, di saat itu adalah perjalanan saya. Di saat saya bangun sekolah budaya Tunggul Wulung, kita kena masalah ini ya. Akan tetapi saya keluar, saya sampaikan kepada teman-teman saya semuanya, jangan ada yang dendam. Kenapa? Karena saya bersyukur, karena ada sesuatu nilai, yang nilai ini untuk pribadi saya pesannya memang. Betul. Nah, makanya di sekolah budaya Tunggul Wulung ini tetap harus berkomitmen terhadap berbudaya, berbangsa, bernegara. Nah, makanya kalau ini ada momen politik, nah bagaimana kita ikut serta di dalam tradisi pergantian kekuasaan ini, menciptakan para politikus yang berbudi luhur. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar seni dalam pengertian yang ya, politikus yang berbudi luhur. Nanti kita kupas sampai ngelocop, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Agak tegang ya, agak udah ambil kopi dulu lah, ngopi dulu. Kalau ngopinya belum siap, Tunggul Wulung selalu siap. Di sana ada kopi, ada kue kalau siang. Dan semakin indah, semakin sejuk. Rekreasi anak-anak ke sana juga ada, latihan tari juga ada lah.
politikus yang bagaimana tadi berbudi luhur ya. Ya memang politik ada itu supaya manusia itu hidupnya itu tertata, rapi dan indah. Makanya namanya politik, dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Maka dari itu politik di negara kita dulu itu pertama kali tanggal 27 Juli tanggal 4 Juli tahun 27. Bung Karno itu sudah membuat gambar ya. Gambar ini untuk mungkin sudah saya terangkan lebih 10 kali loh di sini, tapi saya tidak bosan-bosan kok terus ya. Karena apa? Karena bangsa kita sudah mulai lupa sebagai bangsa apa itu loh, sudah mulai lupa. Gambarnya kan begini ya. Ini bukan partai loh ini. Tidak ada urusan dengan partai, kita semua tuh bagi orang tiga ini semua partai itu anak Ibu Pertiwi, semua baik gitu. Nanti milih yang terbaik sesuai dengan selera Anda. Jangan gontok-gontokan, jangan bermusuhan sebagaimana yang disarankan tadi itu. Gambarnya kan begini. Segitiga ya. Kenapa kok segitiga? Ini spiritual, ini religius ya, ini spiritual, ini religi, ini dialektika. Spiritual itu apa? Spiritual itu dari kata-kata spirit. Spirit itu jiwa. Jiwa yang tertinggi itu jiwa apa? Jiwa yang berbudi luhur. Ya, untuk itu harus melakukan religi. Religi itu adalah kegiatan di mana manusia itu percaya terhadap sang gaib. Ada yang memeluk agama Islam, agama Kristen, Katolik, Batak, Muria, Kejawen, Hindu, Buddha, semua indah dan semua baik karena semua sujud terhadap Sang Maha Pencipta. Lah tinggal sekarang dialektika, perjalanannya, ritmenya, tese, antitese, sintesenya jangan sampai hidup sekarang sudah tahun 2018 mau ke 2019 tapi pergaulannya seperti pada waktu manusia belum mengenal celana atau belum mengenal segala macam, kan repot ini ya, repot. Hanya bahasanya saja intelek, kadang-kadang pakai waduh berdasarkan teori politik ini, berdasarkan ini. Nah, oleh karena itu semua masih bisa ditata dengan baik. Oleh karena itu istilahnya apa? Sing waras ngalah. Nah, kita ini meskipun jumlahnya sedikit, kita termasuk ya berusaha untuk waras. Ngalah artinya kita sudah tidak akan ikut hiruk pikuk, bukan kok itu pemilu jelek, tidak baik, tapi kita tidak akan hiruk pikuk ke sana supaya Tunggul Wulung tetap menjadi fokus peradaban sesuai dengan cita-cita leluhur tadi itu. Nah, oleh karena itu ini saya kembali ke Mas Wes ini. Ke Mas Wes, kira-kira Anda kalau nanti itu ada institut yang formal di sana lalu membentuk lembaga yang sudah tercatat di dalam yuridis hukum di negara kita ini, memang harus demikian. Itu bayangan sampean kira-kira kurikulum atau fakultas jurusannya itu apa aja kira-kira bayangan sampean? Jadi yang namanya budaya itu kan sesuai perkembangan zaman, Mbak. Jadi sekarang ini bahkan kayak Android pun, kayak katakanlah aplikasi-aplikasi itu kan juga sebenarnya produk budaya. Jadi siapa yang mengira misalkan taksi, perusahaan taksi besar gitu ya, saya contohkan bisa kalah dengan tukang ojek. Siapa yang mengira kemudian mal-mal besar itu kalah hanya dengan satu genggam handphone. Orang bisa beli melalui handphone. Nah, budaya itu memang harus kita ambil nilai-nilainya, kita ambil apinya, semangatnya. Bukan kita ambil masa lalunya. Kejayaan itu kan ada di masa lalu untuk kita pelajari agar menjadi semangat untuk kedepannya. Nah, inilah kemudian dibahas bagaimana di era industri sekarang ini budaya itu tetap menjadi ruhnya, menjadi jiwanya, menjadi apinya. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan. Nilai-nilainya tetap, keluhurannya tetap. Bagaimana tadi budaya itu mencakup berbagai medan. Ada medan politik,
ada medan keseniannya, ada medan seni atraksinya, ada medan ekonominya, ada medan pendidikannya, ada medan teknologinya. Teknologi itu produk budaya, Mas. Jadi dulu orang tidak mengenal telepon, mungkin telepati. Tapi kan telepati esensinya bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Tapi sekarang kan sudah lewat handphone. Itu juga produk budaya. Nah, bagaimana kemudian mentransformasi nilai-nilai budaya itu sesuai kekinian dan perkembangan zaman yang akan datang. Seringkali teman-teman di pelestari budaya itu terjebak hanya pada ritusnya saja, terjebak pada hal-hal yang dilaksanakan keseharian saja. Istilahnya budaya itu akhirnya kok budaya kesannya kolot, kok budaya kesannya mistis saja. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah, kita arahkan sesuai perkembangan zaman. Kita ambil apinya, bukan ambil abunya. Nah, ini yang kemudian di Sekolah Budaya Tunggul-Wulung, entah nanti bentuknya institut atau akademi budaya atau institut budaya Tunggul-Wulung, memang belum kita rumuskan, belum kita sepakati bersama. Gitu. Ada banyak dinamika. Tapi yang jelas adalah kurikulumnya itu harus sesuai perkembangan yang dibutuhkan sekarang dan generasi yang akan datang. Tidak hanya belajar sejarahnya saja. Seringkali ketika berbicara budaya itu adalah belajar masa lalu. Padahal hidup itu ke depan. Nah, seperti itu, Mbak. Iya. Memang hebat banget. Ternyata kelihatannya sederhana, kelihatannya nun sewu tadi malam itu ada istilah neng kampung, neng ora kampungan. Ya, tadi malam itu. Iya. Orang kampung tapi tidak kampungan gitu lah. Ini ternyata memang betul. Karena seperti akhir-akhir ini kita kalau Anda download ya di daerah-daerah yang lain seperti Jerman, seperti Perancis, itu ada taksi itu udah enggak pakai supir lagi. Karek dulu neng di itu datang sendiri, sendiri. Lu mau tatapan sama kendaraan lain kok ya mandek gitu loh ya. Jadi iki apa ngingutu ya lho. Lewat biyen mungkin pikirannya seperti itu ya. Ternyata Tunggul-Wulung juga mempunyai apa ya gambaran wacana yang sangat modern dan saya sangat salut. Nah, nanti andai kata di situ itu ada jurusan terus dosennya kurang, ya tolong saya melamar diterima. Saya tak bagian urusan sing ora ketok moto ae. Lalu gini Mas Kolik ya. Saya lihat dulu sama itu ternyata diam-diam tuh pekerja keras ya. Dan keluarga ikut terima kasih juga karena tanpa gula sing tinggi kopi atau tinggi teh mungkin orang sudah dan jenengan ternyata tebune sak pirang-pirang ya. Jadi ternyata beliau itu inilah yang disebut sebagai seorang marhinis ya. Orang marhinis itu bukan orang miskin ya. Orang marhinis itu adalah orang saya sebut kaya nggak apa-apa memang kaya kok karena menanam tebu buahnya luas sekali. Tetapi hasilnya tetap diperuntukkan kepada orang yang lagi tertindas. Tertindas hidupnya, kurang hidupnya karena pengetahuannya, dan lain sebagainya. Inilah ajarannya itu disebut marhenisme. Marhen adalah orang menderita karena sistem. Marhenisme adalah ajarannya. Marhenis adalah manusianya yang berjuang bagi orang-orang yang tertindas. Nah, karena yang tertindas itu adalah pola pikir, wawasan, dan kultur budaya yang sementara ini ya itu saja digebrak oleh beliau-beliau ini. Gitu ya. Lah, lalu begini, Mas Kolik. Dalam waktu kira-kira tahun 2019 ini termasuk sudah tinggal beberapa hari aja ya. Ini penjenengan kira-kira ada program terdepan untuk sana atau enggak? Setelah perjalanan selama ini yang jenengan lihat. Untuk Sekolah Budaya Tunggul-Wulung. Nah, tentunya setelah saya merenung ya, kenapa saya bisa masuk penjara? Saya ini bukan pegawai negeri. Saya ini hanya aktivis sosial waktu itu LPMK di Tunggul-Wulung. Yang tentunya saya juga nuwun sewu aja
saya tidak pernah merasakan secuil pun saya, 1% pun saya berani bertaruh nyawa. Satu itu. Nah, dari kejadian itu saya berpikir, merenung, dalam perenungan itu mengatakan bahwa, loh, saya kok bisa sampai penjara? Oh, akhirnya saya bener salah itu Gusti. Lek kepinro titik kon dadi apa nglakoni apa. Nah, dadi apa nglakoni apa? Saya ini dikodratkan apa? Apa yang harus saya tak lakoni? Nah, sampai hari ini saya belajar kilas balik diri saya bahwa loh, saya sekarang kok ngumpul dengan teman-teman banyak di budayawan yang juga visinya banyak yang sama, misinya juga banyak yang sama. Loh, ini saya ketemu saudara-saudara saya. Nah, baik itu karena saya juga salah satu politik saya juga ikut bermain di politik. Mungkin itu salah satu adalah dampak-dampaknya saja saya masuk penjara atau apa. Saya sudah tidak berpikir itu, Mbak. Yang penting saya sekarang lapo dadi opo ngelakoni opo. Nah, saya fokus ke depan. Makanya tahun 2019 ya. Nah, ini kan juga ada momen politik. Sekarang saya juga kumpul dengan banyak teman-teman budaya. Ya, tentunya di momen politik ini juga saya sampaikan, ayo milih sing berbudi luhur iku piye carane. Ojo sampai kena racun maneh politik. Ojo sampai kena wong sing ngomongno sara. Nah, ojo sing wong sing menghalalkan cara, segala cara yuk carane kudu dadi dengan. Nah, ini kita petani semuanya. Ini salah satu di 2019 saya menyampaikan hal-hal semacam itu. Ngomong korupsi, saya tidak gentar saya dituduh, misalnya saya ini kena vonis secara administratif undang-undang. Oh, saya kena vonis 1 tahun. Korupsi, legal. Ya, saya tidak gentar. Loh, ngomong korupsi, awake dhewe korupsi, mau berantas korupsi piye? Saya tidak pernah berkorupsi, Mbak. Iya, tidak ada niat sedikit pun untuk hati mengkorupsi. yang bicara. Iya, makanya saya tegas. Siapapun saya tegas, saya tidak melakukan 1% pun atau niat pun tidak ada. Saya terima, saya melakukan itu. Makanya bertaruh nyawa adalah janji saya. Makanya teman-teman, siapapun yang melakukan proses-proses ngomongno negara, ngomongno budaya, ngomongno bangsa, ngomongno negara, bersiaplah untuk itu semuanya. Itulah yang tadi saya maksud, sampean ki malati. ya itu. Karena apa? Kita Malang iku kutha cilik ya, Mas. Solah bawane wong siji-sijine iki ora mungkin ora krungu, ora mungkin ra ro. Nyatane yang merekayasa itu justru sebaliknya, ya. Oke. Para penonton Dhamma TV yang kemuliakan, memang kemurahan Sang Maha tidak begitu saja licin dan tidak begitu saja seperti membalik tangan lewat ritme seluk-beluk yang bercorak ragam. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih ya, kita memang perlu. Bukan kok ini lalu kita masing-masing akan menonjolkan diri, tidak. Artinya, apa yang dilakukan ini timbang ngerasani wong liya ndak apik ya. Ini yang dilakukan oleh pribadi itu kita rasakne dhewe bahwa yang Maha Kuasa itu akan meluruskan seseorang yang dicintainya. Corak ragamnya bermacam-macam. Seperti tadi saya katakan, wong bener kok ya digawe salah. Nyatane sing gawe kualat kabeh. Itu hati-hati ya. Karena apa saya berani mengatakan seperti itu? Saya juga pernah mengalami, Pak Kolik ya. Waktu itu saya harus menjadi anggota DPR RI yang kedua ya. Itu begitu saya sudah berangkat, nah di sana itu nama saya sudah dicoret, diganti adiknya yang nyoret ya. Saya dengan lapang dada demi organisasi yang saya cintai, demi putra orang yang terkenal di negeri ini, saya tetap menutupi meskipun masa akan marah hamu-hamuan dari Sumatera dan dari Jawa akan membakar tempat itu. Lalu saya bilang, jangan, wong itu yang minta saya. Meskipun saya tidak minta. Lah, ternyata apa? Ternyata saya harus melakukan sesuatu di luar
hitungan pikiran. Naik Gunung Arjuna, dulu kan pernah saya utarakan, naik ke Gunung Arjuna dengan kawan saya almarhum Mbah Modo julukannya. Dari situlah memperoleh sesuatu mungkin ya, yang saya katakan berkali-kali, ilmu pengetahuan tahun 2000 sampai tahun 3000 sudah lahir di Malang ini. Lah, ini kan untung ya, dan inilah hikmah-hikmah kesemuanya. Dan tadi Pak Kolik sudah mengatakan juga, lah ini ada kesan saya mohon dari Pak Kolik dulu ya, ada pesan-pesan apa terakhir untuk seluruh penonton Dhamma TV ini, karena Dhamma TV itu dilihat apalagi kalau lewat YouTube sudah universal ini, monggo ada kesempatan pesan-pesan terakhir. Ya mungkin dari semuanya, ya mungkinnya dipesankan pada diri sendiri ya. Hal apapun yang tentunya itu bisa berdampak positif, baik terhadap keluarga, terhadap lingkungan, ya, lebih-lebih terhadap bangsa dan negara, ya tentunya ini harus diaplikasikan semampu masing-masing, karena kodratnya memang sudah masing-masing. Karena antara tatanan, karakter, dan keseimbangan itu setiap manusia itu punya tatanan sendiri, tentunya tatanan pribadinya yang dihubungkan dengan tatanan alam, tentunya yang disitu kan muncul karakter. Makanya karakter itu lebih penting daripada hanya sekedar kecerdasan saja atau kecerdikan. Karakter ini yang sangat dibutuhkan untuk bangsa ini sekarang ini. Supaya terjadi keseimbangan. Ini betul-betul hebat karakter yang dibutuhkan negara. Monggo jenengan Mas Wes. Pesan-pesan apa yang terakhir? Ada waktu 3 menit. Monggo. Kalau saya berpesan kepada para orang tua khususnya, jadi ke depan itu memang batas-batas negara itu akan semakin dihabisi. Artinya jadi diri bangsa, siapa leluhur kita, bagaimana sejarah kita sebagai sebuah bangsa itu akan semakin dihapus. Yang paling berbahaya dampaknya adalah anak-anak yang sekarang ini ada 10 sampai bahkan 30 tahun yang akan datang, mereka akan nggak tahu mbahnya siapa, leluhurnya siapa, sejarahnya bagaimana, budayanya bagaimana. Nah, ketika mereka kehilangan itu semua, mereka akan lebih mudah untuk dirajang, dipecah-pecah habis jadi kecil. Inilah yang kemudian sekolah budaya itu harus ada. Harus ada sekolah budaya itu. Entah itu mulai dari tingkat formal, baik itu SD, SMP, dan sebagainya, atau dari sanggar-sanggar, misalkan setiap kelurahan minimal itu harus punya sekolah budaya yang mengajarkan siapa sih leluhur kita, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sejarahnya itu bagaimana. Tidak hanya mengenal siapa kakek kita atau siapa bapak kita, mbah kita, tapi benar-benar kita sebagai sebuah bangsa ini bagaimana. Itulah yang kemudian akan memperkuat karakter tadi, memperkuat jati diri. Karena penjajahan atau menghilangkan bangsa dengan cara yang pertama, hilangkan sejarahnya. Yang kedua, hilangkan bukti-bukti sejarahnya. Yang ketiga, putuskan hubungannya dengan para leluhurnya. Ini yang akan berbahaya dan ini sedang terjadi. Inilah yang kemudian perang ideologis kita, pertempuran kita sesungguhnya. Generasi sekarang coba dilihat, sudah hilang budayanya, minimal santun, sopan santun ke orang tua, andap asornya, ini hilang. Nah, saya berpesan bukan kepada siapa-siapa tapi kepada para orang tua. Sekolah budaya itu harus ada. Jadi definisi sekolah budaya itu bukan hanya mengajari tentang tari dan seni tradisi, tapi yang lebih utama adalah mengajari budaya jati diri kita, karakter kita. Kalau nggak ada salah semalam itu dari Warga Tunggul Wulung menuntut mbok ya dibuat cara bagaimana anak-anak terlatih budi pekerti sopan santun, santun. Itu ya minimal kalau ya, dipanggil orang tua le dalem Pak, nah le jaluk tolong nggih Pak, nggih. Nah ini kita sudah kehilangan. Belum lagi cara berpakaian. Coba cara berpakaian kita sudah
ini siapa leluhur mereka yang ngajari berpakaian seperti itu gitu. Nah, kemajuan teknologi tadi itu adalah ternyata menjadi bumerang, menggerus nilai-nilai sejarah kita, menggerus karakter kita, menggerus jati diri. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kemajuan teknologi inilah yang harus kita manfaatkan untuk memindahkan api di masa lalu, api karakter di masa lalu menjadi api yang sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Jangan kemudian dihilangkan. Ya, memang orang yang sadar akan bergaul sesamanya itu memang indah sekali. Seperti kalau Anda pergi ke rumah saya pulang dari Ngawi, air mata saya meleleh karena cucu sudah memasang krisbum, ya, memasang pohon Natal dengan lampunya yang kelip-kelip gitu, dipasang tinggi. Padahal cucu saya sebagai orang Islam, sholatnya juga rajin, ininya juga rajin, Jumatan juga rajin, tapi masang itu, gak apa-apa. Memang Al-Quran pun tidak pernah melarang sebenarnya. Yang melarang itu kan rekayasa manusia. Kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya berbincang-bincang kita kepada keluarga besar Tunggul Wulung yang diinisiatif oleh Mas Kolik, dilaksanakan oleh kawan-kawannya Mas Samwes dan lain sebagainya sebagai pelaksana. Kalau ada kekilapan dan kekurangan, kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga Yang Maha Kuasa terus memberi ridho kepada kami semuanya untuk leluhur memberi sinar kekuatan supaya Tunggul Wulung terus melahirkan suatu manusia-manusia yang mempunyai karakter, martabat, bermoral, jenius, dan mampu menyambut zaman. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan, kekilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.